Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 Sistem Multimedia kelas 6A. Di sini saya Muhammad Rizky Hidayat dan bersama teman-teman saya Haji Wilmam Syahakul Yakin, Ahmad Kusdinar, Raihan Fauzan Wahyu Hidayat, dan Widara Fadilah Ahmadin. Kami membawa tema atau topik tentang sistem dapat berbasis web atau mobile. Yang pertama membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, dan sistem penulisan. Bab pertama akan dibacakan oleh Aji Wilmamsyah. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi sudah sangat cepat dan menjamur. Perkembangan teknologi informasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Dalam kehidupan sehari-hari pun, manusia tidak terlepas dari teknologi informasi. Untuk identifikasi masalah yang dapat ditemukan yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, membuat sistem yang membantu mempermudah pekerjaan. Yang kedua, sistem harus memadai serta lebih mudah digunakan. Yang ketiga, pengembangan sistem yang berkelanjutan. Yang keempat, kinerja sistem yang lebih baik serta pelatihan bagi pengguna sistem. Maksud dan tujuan penelitian ini bertujuan untuk menentukan model pengembangan sistem informasi berbasis website, mobile, dan datanya diperoleh melalui literatur yang relevan. Salah satu metode yang digunakan yaitu metode atau sistem literatur review. Digunakan untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia di bidang subjek dari fenomena yang menarik serta pernyataan penelitian terkait tertentu. Batasan masalah saat ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi teknologi sistem informasi adalah membantu atau mendorong pekerjaan manusia agar berjalan lebih efektif dan efisien. Pengembangan sistem informasi memiliki banyak metode dan platform yang beragam. Platform yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah platform berbasis mobile, website, atau desktop. Sistematika penulisan, bab 1, latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori atau teori-teori pendukung. Bab 3, analisis dan perancangan atau dengan menggunakan metode sistem literatur review, artikel jurnal dapat direview dan diidentifikasi secara sistematis. Bab 4, implementasi sistem. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bab 2 mengenai landasan teori akan dibacakan oleh Ahmad Kusdinar. Landasan teori yaitu website. Menurut Yuhefiza dan kawan-kawan, website adalah keseluruhan halaman-halaman website yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman website yang saling berhubungan. Selain itu, website dapat juga digunakan sebagai alat promosi, tetapi bukan sebagai alat promosi pertama. Kelebihan website dibandingkan dengan media cetak maupun elektronik adalah kelengkapan informasi yang disajikan dengan biaya relatif murah. Kekurangannya adalah produk yang ditampilkan serta pasar yang dituju lebih segmen atau terpusat pada kalangan atau kelompok konsumen tertentu.
Oleh karena itu, harus memanfaatkan kekurangannya menjadi strong point dalam pemasaran. Selanjutnya, mobile. Menurut Gargenta, Android adalah platform komprehensif bersifat open source yang dirancang untuk perangkat mobile, salah satu sistem yang sedang tumbuh di tengah suatu sistem operasi lain yang berkembang saat ini yang digunakan untuk mendukung semua smartphone, terus di mana setiap orang bebas mengunduh open source kode Android secara penuh. Pengguna di seluruh negeri maupun luar negeri sudah banyak menggunakan Android tersebut. Menurut Iskandar, internet atau interconnect network merupakan sebuah sistem komunikasi jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer secara global yang sangat besar. Terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar pendidikan. Sumber informasi tanpa batas aktual dengan sangat cepat diakses melalui internet TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang sudah jutaan pemakainya di seluruh dunia. Bab Bab 3, 3, analisis dan perancangan akan dibahas oleh Raihan Paujan. Aplikasi yang dapat dibuat dengan Java meliputi pemrograman web, web programming, pemrograman desktop, desktop programming, pemrograman handphone atau mobile programming. Pertama yaitu Java 2, perangkat lunak Java sintaknya mirip dengan C. Karena bahasa Java dibuat memakai bahasa pemrograman C, dan bahasa Java menyempurnakan kekurangan C. Pertama rilis Java disebut JDK atau Java Development Kit, hingga JDK versi 2 atau dikenal dengan Java 2, yang dibagi menjadi 3 edisi, yaitu J2SE, Java 2 Standard Edition, J2EE, Java 2 Enterprise Edition, dan J2ME, Java 2 Micro Edition. Yang pertama yaitu J2SE, merupakan edisi atau teknologi untuk pemrograman desktop atau aplikasi layar. J2SE juga merupakan perangkat lunak yang harus diinstal sebelum memakai J2EE dan J2ME. Yang kedua yaitu J2EE, merupakan edisi atau teknologi untuk pemrograman enterprise seperti pemrograman database, JSP, Beans, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu J2ME, merupakan edisi atau teknologi untuk pemrograman mobile atau handphone dan peralatan kecil atau small device. Selanjutnya ada Android. Android merupakan sistem operasi mobile. Android tidak membedakan antara aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga, Application Programming Interface atau API, yang disediakan menawarkan akses ke hardware maupun data ponsel sekalipun atau data sistem sendiri. Menurut Supardi, Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Beberapa pengertian lain dari Android yaitu yang pertama, merupakan platform terbuka atau open source bagi para pengembang untuk membuat aplikasi. Yang kedua, merupakan sistem operasi yang dibeli Google Inc. dari Android Inc. Yang ketiga, bukan bahasa pemrograman, tetapi hanya menyediakan lingkungan hidup atau runtime environment yang disebut DVM, Graphic Virtual Machine, yang telah dioptimasi untuk alat atau device dengan sistem memori yang kecil. Menurut Muria, Android adalah sistem operasi berbasis Linux
yang digunakan untuk telepon seluler seperti telepon pintar, Gaskeun macamna gaskeun geus tara 10 menit. dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi yang digunakan oleh bermacam kreatif bergerak. Android saat ini telah menjadi sistem operasi mobile terpopuler di dunia. Berkembang Android tidak terlepas dari peran sang raksasa Google. Android pada mulanya didirikan oleh Andy Rubin dan lain-lain. Yang pertama ada struktur aplikasi Android. Struktur aplikasi Android atau fundamental aplikasi ditulis dalam bahasa pemrograman Java, di mana prosesnya dipackage oleh tools yang dinamakan AppTools, kedalaman paket Android, sehingga menghasilkan file dengan ekstensi APK. Ada 4 komponen pada aplikasi Android, yaitu yang pertama ada Activities, yang kedua Service, yang ketiga Broadcast Server, selanjutnya B, Tools pembangunan Android. Untuk membangun sebuah sistem operasi Android dapat menggunakan Mac, Windows, PC, atau Linux. Tools yang digunakan gratis dan dapat di-download dari web. Berikut beberapa web yang menyediakan tools. Yang pertama ada JDK, Android SDK, dan ADT. Yang ketiga ada Eclipse. Eclipse merupakan komunitas open source yang bertujuan menghasilkan platform pemrograman terbuka. Eclipse adalah sebuah ide Integrated Development Environment yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform OS. Oleh karena itu dinamakan dengan platform independen. Eclipse biasanya memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Di antaranya bisa dijalankan berbagai sistem operasi, dikembangkan dengan berbahasa Java, namun Eclipse juga mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa lain seperti C++. Lalu ada multi-role. Selain sebagai ide, Eclipse juga bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, use case diagram dan implementasi sistem akan dibahas oleh Widara Padilla. Use case diagram. Gambar di bawah ini menunjukkan use case diagram dari user atau pengguna, di mana pada gambar tersebut ada dua user yaitu mahasiswa dan admin. Dapat kita contohkan jika pengguna atau user adalah mahasiswa, maka aktivitas yang bisa dilakukan oleh user adalah mendaftar seminar proposal, mendaftar sidang pratesis, dan mendaftar untuk sidang tesis. Bab 4. Implementasi. Yang pertama ada gambar user diagram. Yang kedua ada gambar activity diagram. Kemudian, bab 5, simpulan dan saran. Dari hasil pengembangan sistem berbasis web dan mobile akan memberikan tampilan baru yang lebih user-friendly, mudah digunakan, serta mudah diakses menggunakan smartphone. Sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sistem berbasis web dan mobile ini masih dapat dikembangkan lagi menjadi sistem yang lebih kompleks dengan menambahkan fitur-fitur lain yang dapat lebih mempermudah user dalam memperoleh informasi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.